Mbak Nunca. Bisa di go live di YouTube Studio Parent Talk. Halo parents, selamat malam. Apa kabarnya? Apa kabar kamu? Aku masih hidup, masih surviving, masih sehat insya Allah. Dan kita hari ini akan seru banget karena ada hal yang beda nih. Karena nama acara kita sekarang adalah Ngeteh bareng Lenovo. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Aku di sini Bumin dan juga Pak Suami yang akan memandu dan memoderatori acara malam hari ini ya. Dan hari ini kita akan membahas soal kesehatan dan teknologi, khususnya kesehatan mata, terutama mata anak ya. Dan selama pandemi ini aku yakin kita sebagai orang tua udah pasti worry ya, yang namanya cemas juga, yang namanya anak-anak kok banyak banget nih screen time-nya ya. Kitanya juga Pak ya. Betul, kita khawatir dengan adanya pembelajaran jarak jauh ya kan, sekolahnya online, mainnya online, nggak bisa keluar rumah ya kan. Dan teknologi. Maka dari itu hari ini Parent Talk kedatangan speaker-speaker menarik nih untuk membahas mengenai menjaga kesehatan mata anak selama sekolah online. Wow, dan tentunya bagaimana teknologi atau laptop ini nggak cuma buat disalah-salahin. Ya, tapi juga berguna membawa solusi. Nah, teknologinya seperti apa, Bab? Teknologinya ini aku di sini ada nih. Ini namanya Lenovo IdeaPad Slim 3i. Ini keren banget nih karena dia ada inovasi terbaru Lenovo Smart Learning. Salah satu fiturnya yang namanya iCare. Itu fitur ini dapat membantu melindungi mata anak di depan layar selama belajar sekolah online. Nah, ingin tahu detailnya seperti apa? Terus ikuti acara Ngeteh bareng Lenovo. Oke, di malam hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Ferdi Rifa Hamzah SPMK dan juga Mbak Inggita Susila selaku Consumer Notebook 4P and T1 Manager Lenovo Indonesia dan Pak Tanto Usin selaku owner dari Next Solution. Halo, selamat malam semuanya. Halo semua, apa kabar? Sehat. Mas Aryo. Sehat, Nah, karena kondisinya belum memungkinkan nih teman-teman semua, kita masih melakukan Ngeteh bareng Lenovo ini secara virtual, jadi jarak jauh gitu ceritanya. Tapi baik banget loh sebenarnya, karena kita selain dapat ilmu dari para narasumber kita ini, kita juga dapat saldo GoPay. Wah, banyak lagi. Dan nanti Lenovo akan bagi-bagi GoPay ini ya, voucher GoPay senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang. Dan pertanyaannya nggak jauh dari seputar teknologi yang akan kita bahas di malam hari ini. Makanya perlu terus disimak ya acaranya ya. Oke, untuk yang pertama aku mau menyapa dulu nih Pak Tanto Usin dan juga Mbak Inggita. Gimana nih kesibukannya selama PPKM ini? Apakah jadi jauh lebih sibuk atau justru jadi lebih santai nih jangan-jangan? Pak Tanto boleh duluan, silakan. Ya, thank you. Dalam masa PPKM, dalam masa sekarang kalau saya terus terang agak lebih sibuk ya, karena kita bisnis juga biasanya offline, sekarang berubah jadi online, jadi ada
pelajaran-pelajaran yang belum kita pernah ketahui dulunya, kita harus pelajari, kita ulik-ulik lah gitu, biar untuk dapat customer juga dapat customer baru gitu aja. Benar. Oke, nah kalau Mbak Inggita sendiri gimana nih Mbak Inggita? Mungkin udah lebih aware juga dengan apa namanya yang namanya hidup lebih sehat atau Iya. gimana? Sekarang kondisinya gimana Mbak Inggita? Sama sih sama Pak Tanto, selama ini sih makin sibuk aja sih, tapi overall cukup enjoy. Kalau kesehatan saat ini sih jauh lebih aware sih, apalagi dengan keadaan sekarang ya. Walaupun sekarang PPKM kan udah agak lebih kendor ya, tapi tetap sih tetap mesti aware ya, nggak lupa selalu di dompet hand sanitizer, masker itu mesti komplit lah. Benar. Jadi kalau keluar rumah ketinggalan sampai bingung, oh ini ada yang ketinggalan nih pasti gitu sih. Iya, semoga terus sehat ya, sehat-sehat terus nih. Kalau aku mau nanya ke Dokter Riva, apa kabar dok? Kesibukannya gimana nih selama pandemi? Baik. Wah, kesibukannya sama aja ya, sama seperti sebelum pandemi, cuma kali ini kalau kerja itu seperti mau berangkat ke medan perang gitu ya, karena antara mata pasien dengan kita wajah ya, itu berdekatan sekali gitu. Jadi Oh iya, betul. jadi ya itulah. Tapi yang biggest concern-nya itu justru pasien yang nggak bisa berobat karena takut pandemi, jadi takut ke rumah sakit gitu. Iya, awal-awal kita juga pernah kayak gitu ya. Jujur aku pernah mengalami sakit juga di awal pandemi. Saya pikir kena COVID-nya, tapi ternyata waktu itu demam berdarah. Ya. Nah itu takut mau ke dokter, takutnya justru malah kedapet yang lain, penyakit yang lain. Jadi alhamdulillah bisa self care gitu di rumah akhirnya. Tapi kalau kita bisa sharing sedikit nih, Bab, sebenarnya 1,5 tahun kita berada di rumah nih ya, kebetulan kita kerjaannya bisa dari rumah gitu kan. Udah makin terbiasa gak sih yang namanya jadinya pagi nemenin anak-anak sekolah, terus siangan baru mulai kerja gitu kan, sampai sore atau sampai malam. Nah, memang serasanya seperti nggak ada batasan antara kerja dan kehidupan pribadi gitu gak sih? Iya, jadi kadang-kadang kalau misalnya anak-anak juga, kita juga hari ini pengen ngobrolin tentang banyaknya konsumsi layar lah. Kita sendiri bertambah karena kita nggak ada keluarnya, kita nggak ada meeting di coffee shop lama klien gitu, nggak ada. Jadi semua lewat layar semuanya. Dan itu penting-penting tetap dilakukan gitu. Dan itu juga termasuk untuk anak-anak ya. Anak-anak kita kan sekarang nih udah pada mulai sekolah online. Tadinya sih kita takut ya mau sekolahin anak online karena aduh nanti bisa fokus nggak ya? Aduh nanti kebanyakan jam screen time-nya gitu kan. Tapi ternyata udah 1,5 tahun justru kita memberanikan diri ya memutuskan untuk oke, dua-duanya tetap sekolah, masuk sekolah, dan yang paling kecil umur 3 tahun udah aku sekolahin juga karena ya cukup pede kayaknya bisa kok engage gitu kan. Nah dengan lika-likunya ini tapi selalu kita kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bermain gitu kan, bergerak gitu, yang agak sedikit jauh dari screen gitu kan. Nah sekarang karena kita lebih banyak gitu kan, walaupun mau keluar itu harus hati. Dan dari Mbak Inggita dan juga Pak Tanto sendiri, kira-kira ada kekhawatiran nggak sih melihat hal ini, ngelihat fenomena saat ini yang kita justru lebih banyak di rumah dan keluar rumah justru lebih takut gitu? Ya, kalau soal takut, khawatir, pastilah ya kita khawatir gitu ya. Ya gimana, kondisi harus kita bergerak ya. Kita harus berkarya juga. Kalau kita diam aja di rumah gitu ya, kita tidak beraktivitas gitu ya, tidak punya inovasi yang baru, maka kita akan ketinggalan. Jadi perlulah kita juga untuk tetap dengan prokes yang ketat, kita juga tetap bisa beraktivitas melalui kita bicara lewat online seperti ini kan juga sebuah inovasi yang baru gitu. Oke, nah kalau mengenai anak yang intensitas menatap laptopnya lebih lama gitu, mungkin ada nggak sih dari Pak Tanto mengakali hal ini gitu? Mengakalinya ya memang sulit ya mengakali. Kadang-kadang anak-anak juga ya nonton terus, tapi ya sekarang kan sudah ada teknologi, sudah ada aplikasi yang oke dari Lenovo juga, mungkin nanti dari Ibu kita akan jelaskan gitu ya, bagaimana harus bersikap ya di depan layar gitu ya. Jadi
dengan aplikasi itu oke, kita baik juga, tapi juga satu juga yang perlu diperhatikan adalah anak-anak dikasih waktu gitu. Jangan selalu ada di sana, tapi dia ada kasih waktu sebentar istirahat. Selanjutnya kita minta dia istirahat untuk tidak selalu di depan kamera gitu. Baik, baik, baik. Mumpung ada dokter nih di sini nih, apalagi dokter spesialis mata ya. Kita kupas tuntas tentang kekhawatiran tentang kesehatan matanya nih. Nah, Dokter Iva boleh nggak ditanya nih, apakah benar kalau mata yang menatap laptop dengan lama itu berbahaya, Dok? Nah, jadi begini Aryo, faktanya itu anak sudah mulai menggunakan komputer sehari-hari ya. Waktu sebelum pandemi juga ya sudah mulai di sekolah dan di rumah juga gitu ya. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini gitu ya, screen time itu meningkat sekali gitu. Dan timbul mungkin ada orang-orang yang masih percaya dengan mitos kalau misalnya radiasi komputer membahayakan nggak sih buat mata gitu ya. Nah, ternyata Ya, radiasi yang dikeluarkan komputer itu memang terlalu kecil untuk membahayakan buat mata. Tetapi kalau misalnya mata terus-terusan screen time-nya lama dan terus-terusan di depan komputer, pastinya akan timbul suatu sindrom yang namanya computer vision syndrome. apa itu, Dok? Nah, computer vision syndrome ini kumpulan gejala ya, karena kelamaan di depan komputer, ya, di depan gadget, jadi matanya terasa pegel, nggak nyaman pada matanya. Bisa juga burem, sakit kepala, nyeri leher, pundak, sampai iritasi mata. Begitu. Oh gitu. Oh banyak juga ya dampaknya Iya. ya. Nah, Banyak dampaknya itu apakah sekali. sampai Iya. misalnya jadi anak ini harus pakai kacamata atau harus rajin ditetesin obat mata atau gimana, Dok? Gini, anak itu ya, jadi kalau misalnya computer vision syndrome itu berlama-lama ya, bisa saja anak-anak minusnya bertambah atau malah yang belum ada minusnya jadi terangsang gitu ya karena aktivitas melihat dekat yang terlalu sering dan terlalu lama begitu. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin jarak tuh disarankan seberapa jauh sih? Atau enggak misalnya ada sudutnya, apakah ada berapa derajatnya yang masih boleh dibilang ya masih sehat lah? Ya, kalau untuk jarak laptop ya itu sebaiknya 50 cm, terus habis itu 15 derajat ya, posisi tepi layar atas layar itu di bawah eye level gitu ya, dan agak mundur kira-kira 15 derajat gitu. Dan jangan lupa bangkunya juga yang adjustable, terus habis itu kakinya ada tumpuannya, jadi jangan kakinya menggantung gitu. Makanya dilarang menggunakan workspace orang dewasa nih kalau pada anak-anak kalau lagi online school gitu. Iya benar ya. Jadi kalau kita aja sebagai orang dewasa ngelihat ke atas itu yang lebih tinggi itu lebih capek, lebih cepat capek daripada ngelihat yang Iya, sejajar. pasti. Jadi kalau anak pakai Iya. meja orang tuanya, komputer orang tuanya terus danga atau ngeliat ke atas lama-lama lebih cepat capek berarti ya. Terus Iya, betul. kalau untuk durasi gimana, Dok, kira-kira? Ini kan anak-anak sekolah biasanya per 40 menit nih, Dok. Nah, sebenarnya tapi itu harus seperti apa sih aturannya? Harus break berapa lama gitu? Durasi ya, durasi itu berbeda-beda memang Nucha ya, karena anak umur 1 sampai 2 tahun itu tidak rekomendasi screen time ya, tidak boleh gitu. Nah, kalau memang sudah usia 3 tahun sampai 4 tahun itu memang tidak lebih dari 1 jam gitu. Dan umur 4 sampai 6 tahun itu 2 jam tapi terbagi atas beberapa sesi, mungkin sekitar 3 sesi gitu. Begitu, jadi beda-beda dia usia makin dewasa jadi makin berubah. Jadi kalau usia 7 sampai 12 tahun itu sebaiknya kurang dari 4 jam gitu. Sampai akhirnya 12 sampai 16 tahun itu 8 jam. Jangan lupa short break ya. Jadi short break itu setiap 45 menit gitu. Bisa long session 1 jam atau 2 jam. Begitu. Baik, baik. Jadi kalau misalnya yang namanya break itu kalau dari kita sisi memperbaiki matanya
dari sisi nutrisi apakah ada yang disarankan, atau di saat break itu apakah misalnya matanya di air dingin mungkin, nggak tahu saya, tapi sarannya apa untuk memperkuat mata? Ya, kalau untuk anak-anak yang mungkin masa sekolah ya 7 sampai 12 tahun gitu ya, atau kita juga ya 7 sampai dewasa ya gitu ya. Itu memang kita ada namanya rule of 20 gitu. Jadi setiap 20 menit di depan komputer itu kita melihat jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik gitu. Jadi akomodasi matanya itu istirahat gitu. Jadi jangan terus-terusan matanya melihat layar komputer. Diistirahatin lah begitu ya, namanya rule of 20. Dan jangan lupa ke dokter mata setiap 1 tahun sekali. Terus habis itu memang kita harus memperhatikan lokasi komputer ya. Jangan menghadap atau membelakangi sumber cahaya seperti jendela agar tidak silau. Dan jangan satu lagi nih, AC atau kipas angin jangan menghadap wajah gitu karena penerangannya juga harus diperhatikan agar tidak kering. Nah, kalau nutrisi apa aja yang sehat, makan sayur itu silakan ya. Jadi kalau misalnya ada mitos vitamin A, banyak-banyak makan vitamin A bisa mengurangi minus atau bikin tidak minus mata, itu salah ya, itu mitos. Begitu. Oh, itu Oke. mitos. Baik. Nah, Dok, kalau misalnya tadi kan berbicara soal gimana cara mengistirahatkan mata. Nah, tapi sebenarnya mata lelah tuh biasanya ditunjukkan dengan seperti apa sih, Dok, gejala-gejalanya biar kita juga bisa tahu nih bahwa misalnya oh ini waktunya buat break nih udah terlalu lama gitu. Adakah gejala? Iya, itu matanya kering ya, terasa kering, panas ya. Sudah kadang-kadang ada yang sampai sakit matanya, gatel gitu ya. Nah, itu tanda-tanda tuh udah matanya udah perlu istirahat tuh gitu. Jadi memang sebaiknya diberi waktu lah ya, ada durasinya di depan komputer biar ingat gitu. Kalau nggak lupa nih, kalau nggak diingetin. Wah, gitu ya. Ternyata kita harus punya kayak satpamnya ya, untuk mengingatkan bahwa ini udah kelamaan atau udah sakit kalau kita sering nggak sadar. Nah, ini menarik sekali karena hari ini kita mau membahas yang namanya Lenovo IdeaPad Slim 3i. Kebetulan di sini ada Mbak Inggita. Nah, Mbak Inggita, aku juga mau nanya nih, karena kan memang tadi Riva juga udah ngomong, catatan mata itu dan solusi-solusinya menarik sekali. Salah satunya adalah harus diingatkan kalau sudah terlalu lama, harus jaraknya, sudutnya, itu semua Rule of 20 ya. Rule of 20 tadi juga menarik sekali. Nah, gimana ceritanya kalau dari Lenovo, itu gimana sih caranya Mbak memfasilitasi semua itu? Ya, oke, Mas Aryo, ini Lenovo nih perhatian banget nih, nggak cuma bagi pekerja dengan berbagai kebutuhan, tapi juga untuk kepentingan anak. Saat ini Lenovo punya series notebook yang cocok, yaitu IdeaPad Slim 3i yang tadi udah disebutin di awal lah ya, yang merupakan entry sampai mainstream level laptop bagi mereka yang akan membeli laptop pertama atau untuk mendampingi anak selama PJJ ini. Kita mungkin akan bahas sedikit nih mengenai spesifikasi dan fitur-fitur nih yang ada di Slim 3 ini ya. Oke, untuk spesifikasi IdeaPad Slim 3i ini ditenagai dengan prosesor Intel Core i generasi yang terbaru pastinya, yaitu generasi 11. Dilengkapi dengan grafis integrated Intel Iris Xe, memori 8GB dan storage 512 GB SSD, 4-in-1 card reader dan layar Full HD dan bezel yang cukup tipis di keempat sisi, beratnya cuma 1,41 kg, sehingga IdeaPad Slim 3 ini tuh ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Yang pasti kalau ringan dan mudah dibawa kemana-mana, pasti mendukung aktivitas bekerja dan cocok banget nih untuk keperluan sekolah, apalagi kalau misalnya anak kan biasanya juga bosen nih di satu tempat dan dia mungkin mau pindah-pindah tempat, ini juga dibawa lebih ringan gitu. Selain itu warna yang tersedia pun kita ada 3 warna nih, Abyss Blue,
Arctic Grey dan Zen yang membuat IdeaPad Slim 3 ini terlihat sebagai notebook mewah, tapi secara harga tetap affordable nih. Yang lebih oke lagi nih, IdeaPad Slim 3i ini juga sudah ada nih Microsoft Office Home Student 2019 yang seharganya nih 1.799.000. Dan ini karena sudah ada di dalam IdeaPad Slim 3 ini, jadi nggak perlu ngeluarin tambahan biaya lagi nih. Sedangkan Bagus. ya Mas Aryo. Iya, nggak apa-apa, silakan lanjutkan kalau masih ada. Oke, itu kan tadi secara spesifikasi barangnya aja nih. Nah, kita juga Slim 3 ini juga ada fitur-fiturnya nih, ya kan? Yang pertama kita ada True Block Privacy Shutter di webcam yang jadi memungkinkan untuk menutup webcam secara manual nih. Jadi nggak perlu nih mesti buka ke setting atau apa, jadi cuma digeser, tutup deh kameranya. Ya kan? Kemudian ada fitur flip to boot. Jadi dengan fitur ini kita nggak perlu nih pencet lagi tombol power. Jadi begitu dibuka langsung on. Jadi nggak perlu, jadi effortless lah ya, kurang lebih gitu. Selain itu kita juga ada nih di Slim 3i yang fitur paling baru nih, namanya Lenovo Smart Learning. Lah, apa sih Lenovo Smart Learning itu? Jadi di sini kita punya 4 fitur tambahan canggih nih yang bisa membantu anak-anak dan orang tua dalam hal virtual learning. Oke, yang pertama ada namanya Lenovo Aware. Fitur ini bisa memberikan notifikasi nih jika anak postur tubuh, jarak pandang, fokusnya nggak sesuai. Jadi pada waktu tertentu IdeaPad Slim 3 ini akan mendeteksi dan memberikan notifikasi. Jadi parent nggak perlu susah-susah monitor anaknya dalam belajar karena sudah ada Lenovo Aware yang jadi asisten lah ya, kurang lebih. Jadi nggak perlu nih sedikit-sedikit kita intip atau apa, karena begitu ada alertnya kita gedein ini volumenya, parent juga bisa denger nih, itu ada alert dari Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Oke, bisa tengokin nih anaknya, oh ternyata duduknya nggak bener nih, jadi kita bisa ngomongin gitu. Oke, yang kedua IdeaPad Slim 3 ini juga dilengkapi dengan Dolby Audio, ditambah dengan fitur Smart Microphone, akan membuat suara yang dihasilkan lebih jernih dan tajam, dan bisa mengurangi suara gema yang mungkin saja bisa terjadi. Karena kan kemungkinan besar ruangan anak-anak untuk belajar itu kan besar ya kan, jadi gemanya kerasa gitu kan. Jadi ini bisa mengurangin gitu. Yang ketiga, Super Resolution ini adalah salah satu fitur lah yang menarik juga, karena begitu fitur ini diaktifkan, maka hasil videonya tuh jauh lebih jelas dan tajam, tanpa perlu menggunakan bandwidth yang berlebih. Jadi hemat lah ya, kurang lebih. Jadi nggak kuota juga nggak kemakan, hasil jauh lebih bagus gitu. Yang terakhir kita punya fitur yang memperhatikan kesehatan mata. Jadi cocok banget nih untuk topik hari ini nih, malam ini mengenai kesehatan mata nih. Namanya eye care. Nah, eye care ini walaupun tadi Pak Dokter udah jelasin nih ya, sebenarnya radiasi dari komputer tuh sebenarnya nggak terlalu bahaya, tapi kalau jangka waktunya terlalu lama itu akan ada dampaknya. Makanya kita ada yang namanya eye care. Eye care ini mengurangi efek blue light yang bisa membuat mata jadi lebih lelah nih. Itu sih feature-feature yang terbaru nih dari Lenovo, ya kan? Jadi kita bisa bilang dengan aplikasi yang terbaik dan fitur yang canggih ini, IdeaPad Slim 3 ini akan menjadi opsi pertama, terutama bagi parents yang membutuhkan laptop yang terbaik untuk anaknya dalam proses belajar mengajar di rumah sih. Halo, ya, jadi kalau aku tertarik banget sama yang smart care-nya itu ya. Bisa dengar suara kita kan ya? Bisa, Ya, bisa, jadi smart jelas. care-nya itu kalau aku bilang sih kayak ada yang semacam notifikasi reminder kalau palanya nggak tegak atau terlalu bungkuk, terlalu bungkuk Ya, juga benar-benar. ada reminder. Itu lucu banget kalau aku ngebayangin sebagai dari belakang kita
orang tuanya mungkin sambil masak, sambil kerja, apa tiba-tiba laptopnya ngeluarin bunyi itu kayaknya Iya. ketahuan ya nak nggak Iya benar. sekolah malah mikirnya ke situ Iya. Jadi bisa jadi kayak asisten kan gitu. Mas? Terus bisa jadi asisten yang ngingetin gitu seolah-olah. Iya. Terus juga tapi banget karena blue light itu cara tidak sadar yang bikin mata lebih capek dulu daripada warna-warna lainnya ini gitu. Itu yang ada filternya di Lenovo IdeaPad Slim 3i ini, dan itu menarik banget. Dan kalau untuk urusan privacy, aku suka banget di mana webcamnya itu ada shutternya. Jadi kan kita kan nggak mau ada yang unwanted things di dunia internet. Ini banyak banget yang ya tiba-tiba di komputernya terus bisa ngelihat kita lagi ngapain lewat webcamnya. Tapi ini tutupnya secara fisikal, jadi bukan secara software tapi hardware gitu, ketutup sendiri kameranya, dan itu penting sih saat digunakan sebaiknya itu tertutup. Aku suka banget tuh bagian itu. Iya, itu gitu. salah satu. Terus sekarang ya. Ya. Jadi sekarang kalau kita tanya ke Dr. Rifa kali ya. Ya, boleh. Nah, kalau menurut Dr. Rifa sendiri gimana impression-nya tentang Iya, pasti menarik sekali ya fitur-fitur yang ada di dalamnya ya. Ya, terutama itu tadi yang seperti Aryo katakan ya, yang postur ya, kalau misalnya anak mungkin terlalu mendekat ke layar, itu kan tidak baik ya untuk mata ya. Terus abis itu ada itu ya, katanya ada ngingetin juga ya, maksudnya screen time-nya sudah berapa lama gitu ya. Karena kan kalau kita lama menatap layar itu, kita lupa berkedip gitu ya. Kalau lupa berkedip, maka matanya akan kering. Kalau kering nanti bisa iritasi mata. Jadi menarik sekali sih fitur-fitur di Lenovo. Nah, makasih Dok Rifa. Kita setuju nih ya. Kayaknya kalau nggak salah, Rifa juga beli buat anaknya deh kalau aku dengar deh. Iya. Terus iya, saya beli untuk anak saya. Iya kan, bener kan? Benar. Beli. Nah, sekarang kalau kita ngobrol dengan Pak Tanto nih, kalau Pak dari sisinya Pak Tanto, kalau dilihat dari tren penjualan, bagaimana dengan tren laptop untuk anak sekolah? Apa yang biasanya dicari oleh orang tua? Apakah ini IdeaPad benar yang dicari? Apa gimana, Pak? Nah ini terima kasih Pak dan Ibu Nucha tadi ya. Untuk pemilihan orang-orang customer lah ya, customer yang mau pilih, mereka itu pasti pilih sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan mereka. Yang pasti dengan kondisi saat ini, dengan aplikasi dan fitur-fitur yang sudah ada di Lenovo, yang bisa mengatur waktu, bisa mengatur posisi duduk, berdiri tegaknya gitu kan, itu sangat membantu sekali dari orang tua. Jadi orang tua itu nanya, ada nggak yang seperti ini? Nah, jadi ini adalah satu nilai lebih dari Lenovo, sehingga ya boleh dikatakan sekarang Lenovo bulan Juni kemarin sudah dinyatakan bahwa number one di Indonesia gitu. Kita patut terima kasih kepada Pak Budi, Ibu Santi juga sudah berjuang keras sehingga Lenovo sampai saat ini boleh dikatakan udah number one lah ya di bulan Juni kemarin. Ya pasti yang IdeaPad Slim 3 ini pilihan yang orang yang banyak cari gitu Pak. Wow. Apa sih Pak yang paling dicari sama orang tua biasanya saat mencari laptop untuk anak? Nah, yang dicari ya sama tadi kayak tadi ya yang saya bicarakan, mereka cari yang sesuai pasti dari umur mereka. Pertama, umur mereka. Kalau mungkin umur mereka masih SD, mungkin capai dari antara yang Core i3 atau Celeron oke. Tapi dia kalau misalnya sudah SMA, i5 bisa. Nanti kalau udah mau kuliah, mereka cari yang tipe yang i7. Dan semua di i3 ini, maksudnya di Lenovo itu semua tipe-tipe itu semua sudah ada gitu. Jadi
nggak perlu khawatir lah, kita Lenovo sudah bisa memenuhi semua lini dari kebutuhan notebook di Indonesia gitu. Ya, gimana Pak Aryo? IdeaPad Slim 3 ini lancar semua dong ya, berarti ya Pak. Jadi boleh dikatakan Bu Inggita, terus terang saat ini saya stok sudah boleh dikatakan udah nggak ada Mbak Inggita. Jadi makanya harus dikejar-kejar nih untuk minta barangnya gitu. Iya, tapi kita usahakan sih Pak, sebagai Lenovo kita akan mengedepankan lah kepentingan end user. Jadi kan keperluan end user apa, kita juga apa namanya, kalau bisa, kalau saya bilang kita kan selalu memperhatikan kebutuhan konsumen. Jadi kita sebaik mungkin untuk bisa menyediakan Lenovo IdeaPad Slim 3 ini di pasar sih. Jadi jangan khawatir lah gitu. Pasti cepet kok Pak. Iya, thank you. Kalau saya bilang kan ini IdeaPad Slim 3i ini kan warranty-nya udah 2 tahun nih Pak. Jadi menurut Bapak gimana nih Pak dengan garansi 2 tahun ini sih Pak? Oke kan ya harusnya? Ya, garansi 2 tahun cukup membantu ya. Karena jadi customer juga nggak bingung ya, mungkin nggak ragu-ragu lah. Wah, ini 2 tahun tuh masa yang cukup panjang itu, masa yang cukup oke untuk orang memakai gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma 1 tahun, keraguan-raguan tuh pasti ada lah gitu. Wah, cuma 1 tahun. Karena kita perlu kita ketahui juga pandemi sekarang ini kita udah terasa 1,5 tahun loh. Ya, sudah cukup lama. Jadi kalau udah 2 tahun, oke lah sih harusnya. Oke nih, kayaknya Mbak Nucha sama Mas Aryo udah masuk lagi nih kayaknya nih. Tadi mungkin keputus bentar kali ya, Mas. Iya, tadi keputus-putus nih. Aduh, jarak jauh gini deh glitch-nya. Maaf ya teman-teman semuanya. Nah, tadi kalau misalnya Mbak Inggita belum menjawab nih terkait dengan kalau misalnya apa yang harus caranya nih Mbak? Sorry, bisa diulang lagi? Kayaknya tadi keputus deh. Patah-patah sih. Oke, kalau misalnya orang tua, ya. Kalau misalnya orang tua mengalami kendala, misalnya kerusakan pada IdeaPad-nya, bagaimana cara Lenovo mengatasinya, Mbak? Oke, tadi kan kita udah ngobrolin nih sama Pak Tanto kalau warranty-nya udah 2 tahun nih. Jadi kalau misalnya ada kendala bisa langsung ke service center Lenovo. Saat ini service center Lenovo tersebar di semua kota sih. Jadi jangan khawatir lah masalah servis, pasti bisa teratasi dengan mudah sih gitu. Oke, nah kalau misalnya kita, kalau Rifa ini gimana dokter? Kemarin kalau nggak salah udah beli yang sama ya, persis ya, dokter Rifa? Sama. Bener, Iya, apakah sama beli persis, produk yang sama IdeaPad. persis? Bener ya? Gimana tanggapannya atas produk ini? Benar. Setelah dipakai? Ya, anak-anak senang sih. Iya, anak-anak senang sih karena tidak glare ya, tidak terlalu silau ya. Bisa dan layarnya cukup baik, anak-anak senang memakainya. Ini juga garansinya kalau misalnya ada apa-apa. Kalau nggak salah kan anak-anaknya dokter Rifa kembar nih. Ini beli berapa? Di 3 apa gimana nih jadinya nih? beli satu dulu ya. Nanti mungkin nambah. Garansi penting ya dok? Iya, penting banget.
Oke, mungkin aku ke Pak Tanto dulu deh sebentar nih. Pak, mau nanya nih soal pembelian. Tadi kan Dokter Iva juga buat anaknya. Nah, kalau pembelian buat teman-teman di sini yang mungkin nonton tertarik untuk membeli IdeaPad Slim 3i gitu ya, atau mau beli produk Lenovo lainnya, kira-kira bisa dibeli di mana nih Pak? Dan apakah ada promo Pak? Nah, oke, sebelum saya jawab beli di mana, tadi saya mau menambahin dari Ibu Inggita tadi menyatakan soal servis ya. Soal servis memang di seluruh Indonesia itu di kota besar sudah ada service center Lenovo. Dan untuk di Bandung bisa ke kita juga di Jalan Kartini nomor 9. Dan satu hal yang perlu diketahui juga bahwa untuk servis Lenovo itu sudah dipatok dari Lenovo-nya bahwa kita harus 7 hari kerja selesai. Umumnya rata-rata sebelum 7 hari sudah selesai. Jadi para customer nggak perlu bingung, nggak perlu takut beli Lenovo karena kalau ada problem kita usahakan 7 hari sebelum 7 hari kerja selesai gitu ya. Untuk berbelanja kalau di tempat kami di Bandung gitu ya, kita ada di BEC, di Mall BEC di lantai 1, Blok A10 itu adalah Lenovo Executive Store. Kita juga ada di lantai 1 T0607, ada juga di lantai 2 J03. Dan di luar BEC kita bisa juga langsung datang ke Kartini nomor 9. Selain itu untuk zamannya sekarang zaman online ya. Nah, zaman online juga kita juga punya beberapa toko online. Kalau di Tokopedia bisa juga Lenovo Authorized Store Bandung itu bisa, atau di Up to Shop dan juga di Up to Date. Begitu juga untuk di Shopee. Shopee juga ada sama di Lenovo Authorized Store Bandung, ada di Up to Date dan Up to Shop. Dibeli-beli juga nggak kalah juga sama, ada di Up to Date dan Up to Shop. Nah, untuk promo kita itu ada QR code-nya sudah ya, bisa teman-teman langsung scan barcode tersebut, langsung masuk ke link barang-barang yang kita promo. Khusus untuk yang menonton ini kita punya kata sandi lah ya, kata sandi ngetek bersama Lenovo Slim 3i gitu. Jadi kalau teman-teman menulis password itu pada saat chat, maka kita akan kasih tambahan mouse Lenovo M200. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik. Jadi pengen beli nih. Oh ya, aku mau mengingatkan juga buat teman-teman dan juga parents di sini ya, nih promo dari Lenovo. Promonya apa? Setiap pembelian IdeaPad Slim bisa langsung ke lenovopromo.com, atau ada pertanyaan lebih lanjut bisa cek ke Instagram Lenovo ID gitu ya. Jadi kalau habis ini mungkin udah mulai naksir sebenarnya gitu ya, terus kemudian sekarang udah ngintip-ngintip nih acara kita, dan nanti langsung untuk membelinya dan dapatkan GoPay ya up to 1 juta rupiah. Oh, siapa yang mau GoPay kita siap-siap dulu. Jadi kalau buat kalian yang udah setia nontonin ngetek bareng Lenovo sebelumnya, sesi kali akan berbeda gitu ya sama mekanisme kuis di season sebelumnya. Dan pertanyaan kuis tadi kan baik-baik, mungkin tadi udah dicatat apa saja gitu ya obrolan kita seputar kesehatan mata dan juga dan yang penting bisa menjawab pertanyaan kuisnya ya. Season ini adalah season keempat dan ini fresh start ya. Jadi yang udah pernah menang di season 1 sampai 3, pernah menang di season 1 sampai 3 masih bisa ikutan lagi. Aduh maaf, salah baca, Bun. Tapi buat kalian udah pernah menang di season 4 kemarin ini nih, itu yang nggak boleh gitu ya, yang nggak bisa menang lagi. Yang ikutan season 1 sampai season 3 masih bisa. Oke, jadi gantian dulu sama yang lain. Jadi mekanismenya adalah nanti akan ada 5 pertanyaan berupa pilihan ganda yang akan muncul di layar teman-teman. Setelah pertanyaannya muncul,
Kalian bisa langsung jawab dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jadi kalian hanya tulis angka 1 atau 2 gitu aja ya. Jangan dibarengin dengan tulisan apa-apa lagi. Karena nanti sistemnya nggak bisa baca jawabannya, percuma gitu. Di live chat nanti angka 1 bukan tulisan SATU gitu. Buat 5 orang dengan jawaban benar dan cepat akan memenangkan kuis. Juara 103-nya dapat 200.000, juara 4 mendapatkan 150.000, dan juara 5 senilai 100.000 rupiah ya. Untuk bisa di-redeem hadiah para pemenang, nanti jangan lupa ya kalian screenshot dulu leaderboardnya seperti apa. Leaderboardnya nanti akan ada ya. Dan sekali lagi, yang udah pernah menang di season 4 nggak bisa menang lagi. Oke, pertanyaannya. Oke, jadi contoh jawabannya menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Mari kita mainkan. Liatin. Oke, jawabannya adalah nomor 2, Lenovo Smart Learning. Oke, selamat ya kepada yang udah bisa jawab nih untuk pertanyaan pertama nih. Masih ada 4 lagi nih. Oke, untuk pertanyaan kedua, fitur apa yang terdapat dalam Lenovo Aware yang berfungsi untuk mengingatkan kita jika terlalu lama di depan layar laptop? Oke, yang pertama, sleep reminder. 2, break reminder. 3, gesture reminder. 4, wake up reminder. Oke, coba dipilih. Sebelum dipilih, coba diingat-ingat lagi nih. Tadi beberapa penjelasan saya mengenai fitur dan spesifikasi nih di IdeaPad Slim 3i. Oke, kita tunggu ya, bentar. Lama juga nih. Oke. Lagi processing nih. Oke, jawaban yang benar di break reminder nomor 2 ya. Oke, ada 17 orang nih yang bisa jawab nih. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, fitur apa yang terdapat dalam Lenovo Aware yang berfungsi untuk mengingatkan kita jika tidak fokus dalam mengikuti pelajaran? Oke, pilihan pertama, teaching reminder. 2, attention reminder. 3, lesson reminder. 4, time reminder. Oke, coba dipilih. Oke, kita sambil tunggu. Jangan sampai salah nih, udah pertanyaan ketiga nih. Oke. Wah, lama juga nih kayaknya. Oke, jawaban yang benar nomor 2, attention reminder. Oke, yang bisa jawab juga banyak nih, 13 orang nih. Lebih kali ya, ini kan 13 others nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, halo Mbak Inggita, apakah bisa dengar suara kami Mbak? Bisa, Mbak Nuca. Ini sorry loh, saya serobot nih pertanyaan ini. Nggak apa-apa, makasih Mbak Kita Inggita. yang mohon maaf nih, kendala di sini. Oke, tapi kita bisa lanjutkan, boleh? Ya, boleh. Silakan Mas Aryo. Apa nama Ini udah pertanyaan keempat. Ya, apa nama fitur dalam Lenovo Aware yang berfungsi untuk menampilkan tampilan video lebih jernih? Wah, ada 1, Smart Resolution.
2 wah super resolution, 3 aware resolution, 4 sharp resolution. Jadi kalau teman-teman nonton tadi harusnya tahu nih jawabannya nih. Kita sambil tunggu nih. Cuman masukkan ingat 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jangan tulis ya. Jangan SATU tapi angka 1. Nah, kita tunggu jawabannya. Wah, super resolution. Tuh ada sekitar 13 orang menjawab dengan benar sesuai dengan waktunya. Budi, Nabilah, Ab, Muhammad, Dava, Banyak dan ya. Reski. Banyak sekali, luar biasa. Menyimak. Thank you Oke, banget. mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana cara kerja fitur eye care yang berfungsi melindungi mata? 1. Menambah warna biru di layar. 2. Mengurangi warna biru di layar. 3. Mengurangi kontras warna di layar. Dan 4. Mengurangi cahaya terang di layar. Yuk, mari. Yes, tadi sempat dibahas warna tertentu yang membuat mata lebih capek, lebih cepat gitu dibanding warna-warna lainnya. Nah, itu namanya apa? Warna apa tadi? Ayo jawabannya 1 atau 2 atau 3 atau 4 kita lihat. Pasti ini banyak sih yang bisa dengerin karena kita highlight khusus tadi topik itu. Oke, komputer sedang ini kalau kuis itu survei membuktikan ya. Iya. Survei membuktikan. Jawabannya adalah kalau saya sih mengurangi warna biru di layar. Benar. Dan sudah ada banyak yang jawab juga. Kayaknya banyak yang mendengarkan, menyimak, dan emang udah nunggu banget nih Lenovo IdeaPad Slim 3i ini ya. Jadi hafal semua fiturnya ya. Oke, nah buat teman-teman yang tadi udah ikutan kuisnya, jangan kemana-mana karena pengumuman nama pemenang akan kita tampilkan, gitu kita akan sebutkan di akhir acara. Jadi tungguin, jangan kemana-mana. Oke, nah kita mau balik lagi sedikit ke Dokter Rifa nih. Nah dok, sebagai penutup nih, boleh di-share nggak sih kira-kira buat para orang tua, gimana tipsnya agar bisa menjaga kondisi tetap sehat, khususnya mungkin juga untuk mata? Silahkan dok. Iya, yang nomor 1 pastinya segera cek mata orang tua, keluarga ya, dan anak-anak ke dokter mata, ya setahun sekali, agar ketahuan tuh apakah memang perlu pakai kacamata atau memang kacamatanya sudah tidak cocok lagi, gitu. Karena itu juga bisa mempengaruhi yang tadi ya, computer vision syndrome, gitu. Jadi memang kalau misalnya itu juga penting sih karena kalau kacamatanya itu sudah tidak cocok, misalnya minusnya bertambah tapi masih Betul. pakai kacamata yang minus sebelumnya, Tidak dia cocok. keadaannya lama-lama mata lebih cepat capek juga dan justru malah nambah lebih cepat lagi Capek, minusnya betul. ya dok ya. Dok, Iya, sebenarnya gini, ini jadi jadi kayak mau konsultasi nih sama Dokter Rifa. Jadi anak kita nih dua-duanya dalam masa pandemi 1,5 tahun ini sempat mengalami yang namanya kedip-kedip dan kita kaget sih, aduh kenapa nih? Aduh kedip-kedip. jangan-jangan kita kecolongan nih gitu kan. Lebih cepat ya kedip-kedip. Iya, Jadi iya, iya. kita notice bahwa kedipannya itu lebih cepat gitu. Nah, entah Hmm. itu aku juga nggak tahu sih dok apa yang menyebabkan hal tersebut, tapi beberapa kemungkinan Iya, iya. diantaranya adalah di dalam Bayar. ruangan AC terlalu lama, kemudian Betul. layarnya juga mungkin terlalu dekat dan terlalu lama, atau ketiga sebenarnya Betul udah sekali. lelah, ngantuk, tapi kan kekeh ya namanya anak-anak masih suka Iya. ngeliat gitu kan ya. Nah, sebenarnya dok kalau dalam Hmm. kondisi seperti itu ya, mata anak kedip-kedip, itu kenapa sih dok dan sampai Hmm. di level mana kita harus aware, wah ini udah mulai ke arah bahaya nih, harus ada tindakan dari kita nih mau ngapain gitu. Iya, jadi memang seperti yang tadi Nucha udah sebutkan satu-satu, itu beberapa penyebab mata yang kedip-kedip itu ya. Terutama memang terlalu lama di depan layar komputer, itu mata kita suka lupa ngedip gitu. Normal itu 16 kali per menit gitu ya. Jadi di depan komputer tuh turun gitu, jadi cuma 6 kali per menit gitu. Jadi matanya jadi lebih apa ya, kering gitu ya. Jadi bawaannya mau kedip-kedip terus gitu, atau mungkin gatal. Begitu. Oh, Itu jadi juga memang memang harus berhubungan ya ini. Iya. Iya Jadi benar. memang berhubungan ya ini Memang semua ya, terlalu lama di layar itu bisa mengakibatkan di anak kita yaitu yang kedap-kedip itu. Nah, itu betul. solusinya apa, Dok? Solusinya memang harus istirahat matanya, gadget Harus free dulu. istirahat. Gadget free. Ya. Ya, Kalau bisa istirahatnya sekalian jangan. tidur ya, bener ya. Iya, betul. Kalau bisa sekalian tidur. Nah, nanti kalau misalnya ke dokter, mungkin dokter akan memberikan obat air mata buatan biar matanya nggak cepat kering gitu-gitu.
Oke, Baik, Dok. Nah, baik. ini juga mungkin pertanyaan dari banyak orang tua nih, Dok ya, di apa namanya, di komunitas Parent Talk terkait dengan mata. Nah, sebenarnya kalau misalnya dimulai dari usia berapa anak-anak itu udah mulai boleh apa ya, kontrol kontrol kesehatan matanya. Ada yang bilang nanti aja kalau udah SD atau misalnya kalau memang Ada udah masalah. kelihatan ada Oh, masalah gitu. Nah, sebenarnya nih jangan. dalam kondisi seperti sekarang dari usia berapa sih, Dok, yang disarankan? Mm-mm. Sebenarnya dari usia 1 tahun sudah bisa ya, cuma kan anak-anak belum kooperatif ya. Dan kalau misalnya tidak terlihat apa-apa, matanya normal-normal aja, baik-baik aja, tidak ada keluhan, itu umur 3 tahun sudah bisa diperiksa. Jangan periksa terlalu lama, misalnya anak umur 8 tahun, 9 tahun baru diperiksa. Karena nanti nggak ketahuan, ternyata dia ada mata minus dari usia 3 tahun, 4 tahun, yang tidak terdeteksi, akhirnya nggak pakai kacamata, berujung ke mata malas, gitu, Mata malas tuh ambliopia. apa, Dok? Jadi, walaupun dipakein kacamata, minus berapapun, itu penglihatannya tidak bisa 100%. Karena matanya sudah terbiasa melihat buram. Makanya anak Oh, umur di gitu. bawah lagi saat perkembangan mata itu memang harus pakai kacamata di bawah 6 tahun itu harus menggunakan kacamata kalau memang dia benar-benar matanya rusak. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang aduh kasihan anak umur 4 tahun udah dipakein kacamata. Enggak, justru dia lebih kasihan lagi kalau nggak dipakein kacamata karena Padahal bisa dia mata sudah malas. minus ya, misalnya ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, Dok, tapi Gitu. pemakaian kacamata untuk anak itu di usia 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, Dok, apakah itu Mhm. nantinya akan menjadi matanya lebih baik gitu atau justru ya bakal sama aja dan bertambah minusnya atau gimana? Oh, kalau mata minus itu kan memang genetik, lingkungan, atau terjadi akibat genetik dan lingkungan nih, sama-sama gitu. Mhm. Jadi kacamata itu alat bantu. Jadi dia bukan kayak obat gitu ya. Jadi bukan Ya, gara-gara pakai kacamata minusnya jadi berkurang atau malah gara-gara pakai kacamata nih minusnya jadi nambah-nambah terus. Enggak, salah gitu. Jadi minus itu terjadi akibat sumbu bola mata yang memanjang. Bisa karena genetik mostly. Orang tuanya minus-minus, jadi anaknya juga bisa turunan. oke, oke, oke. Jadi kalau kita kembalikan ke semuanya berarti, penggunaan layar yang naik ini selama Mhm, masa pandemi ini, apalagi school from home, work mhm, from home, itu semua berpengaruh ke mata kita dan anak kita gitu. Apalagi anak ya, pasti. ada yang dalam masa pertumbuhan terutama, misalnya golden age dibilang 0 sampai 5 tahun, Mmm, sedangkan ini sekolah udah mhm, mulai dari umur 3 4 tahun. Jadi kita penting 3, untuk tahu betul. itu dan kita penting punya teknologi Iya, yang mengerti ini sebenarnya. Jadi yang menjaga kasih timer kalau misalnya, mmm, udah kelamaan untuk mengingatkan istirahat dulu. Terus juga bisa betul. dengan misalnya ada, posturnya kurang baik, misalnya miring sambil tiduran atau bergerak di dalam mobil itu juga nggak baik untuk ngelihat matanya goyang-goyang layarnya, atau mungkin derajatnya yang tadi dibilangin Dokter Rifa itu terlalu tinggi di meja kerja orang Iya, tuanya misalnya. Nah itu iya, juga nggak boleh. jadi, penting banget gitu. Dan ini, Mhm, Lenovo ada yang namanya IdeaPad Slim 3i ini punya fiturnya yang eye care yang termasuk mengurangi, warna biru di layar, blue light filter itu juga mengurangi cepet capeknya gitu, karena ada itu juga dan ada banyak banget smart learning-nya dari dia gitu. Nah, jadi fitur-fiturnya termasuk yang dibilang ada butuh butuh kalau butuh break, dia ada reminder-nya, kalau terlalu dekat, dia ada reminder-nya, kalau posturnya nggak baik, dia juga ada reminder-nya. Pokoknya ini kayak laptop yang khusus dibuat untuk anak sekolah dari rumah, padahal bisa dipakai orang tuanya juga sih, karena prosesornya juga bagus juga gitu. Iya sih, benar 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 benar. Jadi buat parents nih, aku rangkum sedikit banyak dari obrolan kita di malam hari ini, bahwa kesehatan mata anak ini juga menjadi salah satu hal yang penting selain kesehatan higienis tadi ya, melindungi diri dan keluarga kita dari virus-virus, tapi juga melindungi mata anak adalah sesuatu yang penting karena setiap hari anak-anak kita kan sekolah online, berada di depan layar, belum lagi main game, belum Betul. lagi nonton film, dan tingginya paparan terhadap layar ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tanda-tandanya tadi yang disampaikan Dokter Rifa antara lain ketika mata anak lebih sering berkedip
atau misalnya memicingkan mata, coba deh kenali tanda-tanda tersebut. Dan kalau misalnya masih awal banget, coba bisa konsultasikan ke dokter mata gitu ya, yang teman-teman percaya juga, supaya tidak menjadi berkelanjutan atau tiba-tiba misalnya matanya sudah rusak atau matanya sudah minus atau mungkin ada kendala-kendala lainnya gitu ya. Jadi secepat mungkin kita bisa lebih proaktif lagi untuk menjaga mata anak kita, termasuk salah satunya dengan mungkin menggunakan Lenovo IdeaPad Slim 3i. Oke. Sebelum aku umumkan pemenang kuis tadi ya, aku juga punya info menarik nih buat para orang tua yang lagi menemani anak-anaknya untuk sekolah online alias PJJ alias SFH gitu ya. Jadi Lenovo sekarang lagi bikin kompetisi cerdas di rumah gitu ya. Ceritanya dampingin anak dari rumah gitu sekolah, dan ini bisa dipostingnya di Instagram. Di kompetisi ini orang tua juga bisa berbagi pengalaman gitu ya, atau momen berkesan saat mendampingi anak PJJ dan gimana IdeaPad Slim 3i ini bisa menjadi solusi kita semua. Nah, pemenang kompetisi ini akan mendapatkan laptop IdeaPad Slim 3i. Wah, kayaknya kita ikutan deh, Bab. Kita ikutan nih. Kita ada ide soalnya aku nih untuk bikin kontennya. Iya, apalagi kan kita nih orang tua yang nemenin anak sekolah ya, jadi kayaknya kita bisa ikutan. Dan juga Yoga ANC headphone dan juga Lenovo 300 FHD webcam, dan ada Telkomsel Orbitnya juga buat koneksinya. Jadi buruan ikut dan cek aja Instagramnya Lenovo ID. Wah, lumayan nih, aku ada ide nih, bahwa adanya laptopnya doang, nggak ada anaknya, karena udah ngilang biasanya. Oke, kalau gitu mari kita lihat siapa 5 pemenang kuis tadi. Yuk! Wey, congratulations Muhammad Fahri Argian dengan 5 jawaban benar dengan waktu yang paling cepat sepertinya. Dan nomor 2, Reski Apriliano dengan 5 jawaban tepat juga. Nomor 3, WIZN Gaming 5 jawaban tepat juga. Dan Kristianti Puji dengan 5 jawaban tepat, dan Septian Ade dengan 5 jawaban. Oh, ini jawabannya tepat semua Tepat dari 5 semua ya. pertanyaan. Jadi intinya ini Bedanya di cepet-cepetan waktu, ya. dan di juara pertama tadi yang disebutkan ya. Di sini teman-teman boleh lihat leaderboardnya ya di depan di screen-nya. Untuk juara 1 mendapatkan GoPay senilai Rp300.000, juara 2 GoPay senilai Rp250.000, juara 3 GoPay Rp200.000 dan juga juara 4 GoPay Rp150.000 dan juara 5 GoPay Rp100.000. Selamat buat semua teman-teman. Nah, untuk yang bisa mau klaim hadiahnya, para pemenang buruan tulis nama dan nama akun Instagram di live chat YouTube sekarang ini nih, untuk keperluan verifikasi. Tulis nama dan nama akun Instagram. Yuk, Selamat sekarang ya. di kolom chat di bawah ini ya. Dan untuk para pemenang, kalian bisa mengirimkan juga screenshot dari result kuisnya hari ini dan DM ke admin @lenovoid untuk redeem hadiahnya ya. Ditunggu paling lambat 2 kali 24 jam. Apabila yang menang tidak menghubungi, hadiahnya buat kita. Enggak deh, hadiahnya berarti hangus. Yes, dan buat para pemenang sekarang, buruan tulis nama dan nama akun Instagram live-nya di chat YouTube di bawah ini untuk keperluan verifikasi. Nah, coba kita tunggu nih, sambil tim kita juga ngecek juga nih ya, teman-teman. Jadi gimana nih menurut kalian, langsung bungkus kah untuk Lenovo IdeaPad Slim 3i ini? Aku jujur pengen banget nih. Pengen beli. Atau kita punya anak lagi buat persiapan lagi beli laptop. Ini kalau misalnya anaknya 2, apalagi 2 kayak Dokter Riva gitu, kira-kira kembar lagi ya? Tadi Dokter Riva belinya 1, kayaknya kurang deh. Kayaknya beli lagi satu gitu lagi ya. dong. Warnanya ada beberapa loh yang Mbak Inggita ya. Warnanya ada 3 kalau nggak salah. Ada 3, jadi beli 3 lah ya, 3 warna komplit. Beli 3 ya. Beli 3, dokter juga harus ada kayak laptop baru sepertinya. Jangan lupa juga ada promonya ya. Jadi kalau beli IdeaPad Slim 3i ini mendapatkan GoPay sampai Rp1.000.000. Wah, cashback tuh ya. Itu bisa dilihat di lenovopromo.com. Itu bisa dilihat, diklaim hadiahnya di situ. Jadi kalau udah beli ke lenovopromo.com, klaim hadiahnya di situ. Yes, gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk follow dulu di akun Instagramnya @lenovoid untuk dapatkan juga informasi dan promo-promo lainnya. Oke, kalau gitu, teman-teman mohon maaf, ini ada kita ralat dulu nama-nama, sebentar. Juara ke-5 ya yang tadi disebutkan, belum ditulis nama Instagramnya. Mungkin buat atas nama Septian Ade boleh menuliskan lagi ya nama Instagramnya, lumayan loh. Kalau enggak nanti GoPay-nya buat aku. Buat aku nanti loh.
Main Oke, nih, boleh nanti hangus dituliskan loh. ya. Yes, kalau gitu, oke. Jadi aku mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman semuanya, buat pengisi acara kita malam hari ini. Ada Dokter Riva juga ya, kemudian ada Mbak Enggita, ada Pak Tanto Usin gitu ya. Jadi ini udah jelas banget, komprehensif sekali pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan problemsnya para orang tua, Betul. para millennial parents di teman-teman Parent Talk dan juga teman-teman dari Lenovo gitu ya, tentang worry-nya tentang berhadapan dengan screen time anak yang meningkat, dan juga ternyata Lenovo punya solusinya. Tinggal dibeli aja, mungkin bisa cek-cek tadi di tokonya Pak Usin ya, boleh dicek gitu kan. Nah, silakan aja. Nah, ini aku mau kasih tahu juga, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah hadir di sini malam hari ini 1 jam kurang lebih. Dan buat yang tertarik mau beli IdeaPad Slim 3i Lenovo, ada promo tadi aku Ya, betul. sebutkan. 1 juta GoPay. Yes, dan untuk klaimnya bisa ke lenovopromo.com, atau ada pertanyaan lebih lanjut bisa cek juga ke Instagramnya @lenovoid. Betul. Jangan lupa ada kompetisi tadi, cerdas di rumah, yang bisa dicek juga di Instagram Lenovo ID cara ikutnya. Dan yang kalau pengen nonton episode lainnya ngeteh bareng Lenovo, itu bisa langsung ke playlistnya Lenovo ID di YouTube. Yes. Oke, nah buat teman-teman yang nonton, ngetek ini nggak bakal cuma berkolaborasi dengan Parent Talk aja, siapa tahu udah ada yang nonton juga kemarin ya, dan ini udah di season keempat, jadi ngetek bareng Lenovo bakal ada di mana lagi kira-kira? Ya, semoga di Parent Talk lagi juga ya. Gitu. Jadi selain itu kita juga terus mengingatkan teman-teman untuk terus sehat, jaga kesehatan di rumah, ikuti prokes, dan semoga kita semua bisa selesai dari yang namanya pandemi ini gitu. Yes, jangan lupa untuk tungguin sesi ngetek berikutnya. Pantengin dan juga follow Instagram @lenovo. Jadi narasumber, dan terima kasih untuk parents yang sudah menonton malam hari ini. Sampai ketemu lagi di ngetek bareng Lenovo. Selamat malam. Halo.